Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10, Kenapa repot sekali jadi perempuan? Rangga tak lagi berbicara, karena menurutnya percuma berbicara dengan Kevin. Yang merasa Rangga hanya tempat mengeluh saja. Tapi kalau solusi dan penyelesaian masalah ya Kevin sendiri yang pikirkan. Kevin tipikal pria yang sulit untuk dinasehati. Syah menghubungi papinya. Sedikit menjauh dari Kevin dan Rangga, yang terlihat sedang berbincang dengan serius. Papi, maafin Syah ya Pi. Syah lupa beritahu papi, apa papi baik-baik aja? Tanya Syah dengan memelas. Papi tidak apa-apa sayang. Ada mamimu yang menenangkan papi saat ini, jawab Noman dari ujung telepon. Syah sedikit terhibur setelah berbicara dengan Noman dan Laila. Syah mematikan panggilannya. Lalu menoleh ke Rangga dan Kevin yang masih sibuk berbincang. Apa sih yang mereka bicarakan? Dan juga tadi kenapa Dokter Rangga bisa begitu khawatir dengan keadaan tuan tembok itu? Apa dia benar-benar alergi parah dengan sentuhan wanita? Batin Syah menggeleng-geleng heran kepalanya. Dengan jenis penyakit Kevin yang sangat langka. Tuan, apa saya boleh pulang? Tanya Syah hati-hati. Mau pulang kemana? Tanya Kevin dengan datar. Ya ke rumahlah tuan. Ibu saya khawatir dari tadi udah ngomel-ngomel. Jawab Syah dengan berani mengacung-ngacungkan ponselnya. Rangga tertawa terbahak-bahak dengan keberanian Syah melawan Kevin. Biar aku atasi. Ujar Kevin dengan memerah menatap tajam Rangga. Tidak perlu tuan. Saya bisa mengatasinya sendiri. Syah melempar kunci mobil Kevin. Hingga Kevin gelagapan menangkap kuncinya. Beri saya uang. Syah mengulurkan tangannya. Hah? Cengok Kevin. Beri saya uang untuk naik taksi tuan. Ulang Syah lagi dengan sabar. Kevin meraba-raba dompetnya dan membukanya secara perlahan. Aku tidak punya uang tunai, jawab Kevin dengan menahan malu. Apa? Pekik Syah. Rangga tertawa terjungkal-jungkal di lantai. Tak peduli lagi wibawanya sebagai dokter senior terhormat di rumah sakit ini. Syah dan Kevin seperti suami istri saja. Syah meminta uang untuk beli keperluan pokok tapi Kevin tidak punya uang. Begitulah ekspresi mereka saat ini pun begitu pas. Hingga Rangga tak kuasa menahan wibawanya. Presdir macam apa tidak punya uang hah? Tanya Syah berkacak pinggang. Kau bilang apa? Aku banyak uang dan ini. Ini semua uang isinya. Kau bisa beli pesawat pribadi dengan kartu ini. Aku hanya tidak punya uang tunai. Marah Kevin tidak terima dibilang tidak punya uang oleh Syah. Terus itu gunanya buat apa?
Saya bukan mau naik pesawat ke rumah saya, Tuan. Kami tidak punya landasan pesawat. Saya pulang harus naik taksi atau ojek, Tuan. Dan mereka tidak terima pembayaran dengan kartu. Geram Xia dengan mata melotot galak. Kevin menggeram dengan meremas angin di wajah Xia. Kau melanggar pasal, Hah? Ini bukan jam kerja lagi. Jawab Xia, masih jam lembur. Jawab Kevin tak mau kalah. Lihat jam sana, udah jam 12 malam. Tidak ada lembur-lemburan. Marah Xia beralih ke salah satu suster yang baru aja masuk. Kevin memijit pelipisnya yang terasa berdenyut. Bagaimana bisa ia memiliki asisten yang selalu melawan padanya? Suster, apa Anda punya uang? Tanya Xia dengan santun. Suster itu gelagapan tak mengerti. Anda kenal dia kan? Tanya Xia menunjuk Kevin yang masih memijit pelipisnya sendiri. Suster mengangguk-ngangguk. Dia akan mengganti uangmu. Aku mohon, ibuku sudah marah karena aku terlalu lama pulang. Tapi tuan saya yang itu tidak punya uang tunai. Jadi saya hanya bisa memohon pada suster. Memelas Xia. Berikan saja, Sus. Biar saya yang ganti. Sambar Rangga berusaha untuk berdiri. Baik, dokter. Jawab suster langsung memberikan uang yang ada di sakunya ke Xia. Terima kasih suster, dokter, tuan. Ucap Xia lalu melepaskan heelsnya di tempat. Dan lari kaki ayam keluar ruangan Rangga. Hei, culun, heels itu harganya 25 juta. Berani sekali kau menelantarkannya, Hah? Teriak Kevin dengan geram. Katanya banyak uang, kenapa uang 25 juta Anda permasalahkan, tuan? Percuma pakai heels seharga 1 meter kalau tidak bisa dibawa lari. Perkataan telak Xia menghunus jantung Kevin. Hingga si empunya memerah dengan tingkah asisten barbar di mulut itu. Suster menahan tawanya. Sedangkan Rangga kembali terjungkal-jungkal tertawa. Xia menjulurkan lidahnya ke Kevin yang tampak marah. Xia langsung kabur dari tempat itu, karena Ida sudah menunggunya di rumah. Aku menyukainya, haha. Kau harus dapatkan Dewi Gangga itu. Kata Rangga dengan tersenggal-senggal. Dengan geramnya Kevin memukul dada Rangga karena berani mengoloknya. Aku tidak suka culun itu. Mulutnya selalu berbisa sekali lewat dari jam 10 malam. Ujar Kevin dengan tatapan tajam ke arah pintu Xia keluar tadi. Perempuan biasanya ular bulu tapi dia ular berbisa. Gerutu Kevin. Lagian sejak kapan ada ular bulu, Hah? Yang benar itu ular yang memang berbisa. Ralat Rangga dengan heran. Suka akulah. Dan juga. Mana mungkin aku yang salah karena tidak punya uang tunai? Jawab Kevin dengan muka tak bersalahnya. Seolah apa yang dia katakan selalu benar saja. Itu karena kamu emang salah.
Bagaimana bisa seorang presdir tidak punya uang tunai, hah? Gelak tawa Rangga kembali menggelegar. Kevin mendengus dan langsung meninggalkan Rangga, yang asik dengan dunia tawanya. Bersama suster yang sedang menahan tawa sekuat tenaga. Keesokan harinya Syah bekerja seperti biasa. Dengan kedua rambut dikepang, dan tak lupa kacamata tebal. Yang selalu bertengger manis di batang hidungnya. Ah, penampilan ini memang lebih menyenangkan. Ucap Syah sambil merentangkan tangannya. Syah terlonjak kaget. Saat Kevin tiba-tiba nyelonong masuk, melempar tasnya yang tertinggal di mobil Kevin tadi malam. "Tasmu murahan," ejek Kevin dengan tutur kata pedas seperti biasa. Syah menarik nafas dalam-dalam. "Ingin sekali aku mengundurkan diri dari tempat ini." Batin Syah sambil menggigit bibir bawahnya. "Kenapa kau tidak terima?" Tantang Kevin. Pasal 8 bab 1 ayat 2 bunyinya adalah, seorang asisten perempuan tidak boleh masuk ke ruangan presdir jika tidak ada keperluan penting, begitu juga sebaliknya. Jika asisten perempuan melanggar, maka dia harus bayar denda. Namun jikalau presdir yang melanggar, maka asisten perempuan bisa meminta satu permintaan pada sang presdir. Kevin gelagapan seketika. Jujur dia memang tidak ada urusan pekerjaan datang ke ruangan Syah. "Aku ada urusan denganmu tentang kerjasama dengan perusahaan R Group." Dalih Kevin. "Itu bukan pekerjaan saya, Tuan." "Perlu saya antarkan ke ruangan Tuan Bayu?" tawar Syah dengan senyuman. Kevin kembali berdalih. "Apa saja jam temuku saat ini?" "Jam temu Anda sudah ada di meja kerja Anda, Tuan," jawab Syah dengan senyuman lagi. "Kapan? Aku tidak melihatnya. Coba kau lihat lagi." Tegas Kevin sekali lagi. "Saya bantu periksa di ruangan Anda, Tuan." Karena setiap malam semua sudah diantar ke ruangan Anda sebelum ayam berkokok. Jawab Syah. "Apa maksudmu, aku salah?" tanya Kevin dengan nada membentak. "Anda tidak salah, Tuan." Ralat Syah membuat Kevin mengangguk membenarkan merasa menang. "Tapi mungkin saja Anda keliru." Sambung Syah lagi dengan senyum dipaksakan. Kevin terbelalak lagi. "Kenapa kau selalu menjawabku? Apa kau ada masalah denganku?" "Saya tidak ada masalah dengan Anda, Tuan. Saya hanya minta Anda sebagai pemimpin harus bijaksana. Dan juga tadi saya hanya menjawab pertanyaan Anda, tidak lebih. Oh, jangan lupa bonus. Karena Anda salah masuk ke ruangan saya, Tuan." Syah masih tersenyum. Tapi entah kenapa Kevin malah dongkol melihat senyuman itu. "Apa maumu?" tanya Kevin dengan geram. "Beri saya libur 1 hari ini." Jawab Syah dengan serius. "Apa alasanmu libur?" tanya Kevin. "Saya ada urusan, Tuan." "Apa saya harus melapor juga pada Anda?"
Tanya Xia. Ya, harus dikatakan, jawab Kevin. Saya datang bulan Tuan, jawab Xia berbohong tapi terlihat serius. Kevin menautkan kedua alisnya. Apa maksudmu datang bulan? Sekarang masih bulan Januari, apa maksudmu bulan Februari? Xia menggeleng kepalanya. Tidak Tuan, tapi PMS, jawab Xia penuh penekanan. Kini Kevin tengah mengotak-ngatik komputernya, mencari makna PMS yang disebut Syamita. Kevin juga mencari tentang datang bulan, menstruasi. Gumam Kevin dengan pelan. Kevin begitu serius mencari tahu kebenaran kata-kata Xia. Yang bilang kalau dia datang bulan pasti senggugutan. Hal itu membuatnya tak percaya. Jadi lebih memilih mencari tahu dan ternyata hal itu memang benar. Ada sebagian wanita yang mengalami senggugutan saat haid tiba. Apalagi ini haid, tadi PMS, datang bulan, menstruasi. Kenapa bisa banyak sekali istilahnya? Gerutu Kevin sejak tadi malah pusing dengan kata-kata yang ia baca. Pada akhirnya Kevin menyerah. Dia lebih suka membaca tumpukan dokumen ketimbang baca masalah perempuan itu. Kenapa repot sekali jadi perempuan? Gidik ngeri Kevin membayangkan posisi perempuan yang harus mengalami pendarahan rutin tiap bulannya. Betapa beruntungnya Kevin terlahir laki-laki tidak harus repot seperti perempuan. Tuan, di mana Xia Tuan? Sejak tadi pagi saya tidak melihatnya. Tanya Bayu mendatangi ruangan Kevin. Dia izin. Jawab Kevin. Izin. Tapi kerjanya belum cukup 1 bulan, kenapa bisa Anda izinkan Tuan? Tanya Bayu heran. Setahu Bayu sistem kerja cewek grup harus melalui training 1 bulan tanpa ada libur sehari pun. Tapi Syamita belum cukup bekerja selama 1 bulan namun sudah diberi libur. Dia datang bulan. Jawab Kevin dengan santai. Datang bulan, kenapa alasannya konyol sekali Tuan? Tanya Bayu menggaruk keningnya sendiri yang tidak gatal. Apa kau tidak tahu masalah perempuan? Tanya Kevin seolah tahu segalanya. Bayu tak mengerti, hanya menunjukkan raut wajah bingungnya. Di tempat lain, Xia sedang mengunjungi mami dan papinya. Kamu tidak bekerja sayang? Tanya Laila penasaran. Enggak Mi, Xia minta libur sama bos. Jawab Xia dengan senyum lebarnya. Ayo, masuk nak, ajak Noman. Mana Bibi Ida sayang? Tanya Laila celingukan. Ibu Ida lagi jual kue di sekolah. Nanti Xia akan ke sana Mi, Pi. Jadi Xia cuma mau ketemu Mami sama Papi aja sebentar. Sayang Papi, bagaimana tanganmu nak? Tanya Noman melihat tangan putri kesayangannya. Udah baik kan Papi? Atasan Xia membawa Xia ke rumah sakit hari itu. Jawab Xia sambil tersenyum. Sepertinya dia bos yang baik ya.
Tebak Laila sambil menghela nafas dengan lega. Baik apanya Mi? Dia itu muka tembok. Syah ingin sekali menjakar-jakar wajah temboknya itu. Gerutu Syah. Laila dan Noman saling pandang lalu tertawa membahana. Mami kangen banget sama kamu sayang. Laila kembali memeluk Syah. Maaf ya Mi, karena keinginan Syah. Mami sama Papi harus jadi kena imbas keegoisan Syah. Ucap Syah merasa bersalah. Apanya yang egois sayang? Mami tidak pernah berpikir begitu. Laila menggeleng-geleng kepalanya. Papi tidak berpikir ke sana juga sayang. Justru Papi juga penasaran siapa yang bisa mencintaimu dengan tulus nak. Papi suka dengan idemu. Satu permintaan Papi, jaga kesehatanmu ya. Syah memeluk kedua orang tuanya dengan sayang. 2 jam cukup saling melepas rindu. Kini Syah pergi ke sekolah di mana mereka mengejek Syah dengan sebutan kelabang kacamata, karena Syah suka mengepang rambutnya seperti kelabang saja. Syah malah terlihat tidak peduli dan terus saja berjalan ke arah Ida. Ibu. Syah berlari kecil ke arah Ida lalu memeluk Ida dengan gemas. Nak. Apa sudah selesai urusanmu? Tanya Ida mengusap pipi Syah. Udah Bu, gimana? Laris? Tanya Syah berbinar. Alhamdulillah laris nak, jawab Ida. Syah bertepuk tangan senang. Bagaimana kamu bisa masuk sayang? Apa kamu tidak diejek anak sekolahan? Tanya Ida khawatir. Itu sudah biasa Bu. Ya udah ayo kita pulang Bu. Syah mau makan tumis kangkung buatan ibu. Desak Syah. Sehari Syah libur hanya bersenang-senang. Menghilangkan isi otaknya yang sudah miring. Karena berhadapan dengan Kevin, ditambah pasal peraturan yang tak dimasuk akal itu. Benar-benar berada di otak Syah yang memang mudah mengingat hafalan. Syah kini bermain di taman hiburan yang tersedia di dalam mall. Dan matanya menangkap sosok pria masa lalu yang sangat menjijikkan baginya. Ya ampun, apa salahku? Aku kesini untuk bersenang-senang. Kenapa aku malah bertemu dengan si kunyuk itu? Kenapa dunia ini sempit sekali? Batin Syah mengomel tak suka. Melihat Bella dan Haris tengah bermesraan makan es krim, Syah segera berlari memasuki lift dan menekan lantai teratas. Ya ampun, kenapa aku malah ke zone? Dumel Syah dengan pelan tak mengerti tangannya malah menekan lantai teratas. Syah terpaksa melangkahkan kakinya ke banyaknya permainan anak-anak di tempat itu. Tempat itu begitu heboh, dengan suara-suara khas masing-masing dari jenis permainan. Maupun suara anak-anak yang bermain. Bersambung.